Halo semua, apa kabar? Lama nih tak jumpa. Semoga teman-teman semua sehat dan baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini, Mimin mau bahas satu band yang cukup populer di tahun 2000-an, dimana bisa dibilang band ini merupakan titisan dari Jepang. Kenapa bisa Mimin bilang begitu? Apa alasannya? Tunggu dulu, nanti kita akan bahas semua itu di dalam video. Ya, band ini adalah J-Rocks. Band yang telah berkarya hampir 20 tahun ini hadir memberikan warna dalam belantika musik tanah air. Lagu-lagunya yang semangat dan penuh nuansa cinta sangat diterima di kalangan penikmat musik dan penggemar mereka. Tentu selama berkarir, banyak fakta-fakta menarik yang terjadi yang mewarnai kehidupan mereka, baik di dalam maupun di luar aktivitas ngeband. Apa sajakah itu? Berikut Mimin akan rangkum dalam beberapa fakta unik dan menarik yang mewarnai band ini selama mereka berkiprah. J-Rocks adalah grup musik rock asal Indonesia yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2003 di Jakarta. Band ini beranggotakan Iman Taufik Rahman sebagai vokalis dan gitaris, Sony Ismail Robayani sebagai gitaris, Suara Wima Yoga sebagai basis, dan Anton Rudy sebagai drummer. Aliran band ini adalah Japanese pop, rock, dan rock alternatif. Awalnya band ini bernama J-Rock Stars. Penambahan huruf J di depan kata Rockstar adalah dengan alasan J bisa berarti Jepang karena mereka memainkan Japanese rock atau rock music asal Jepang. Kemudian Jakarta karena mereka berasal dari kata Jakarta, dan yang terakhir adalah jujur, yaitu memainkan musik yang benar-benar mereka sukai. Nama J-Rock Stars akhirnya disingkat menjadi J-Rocks, dan nama J-Rock Stars menjadi istilah untuk penggemar J-Rocks, biasanya disingkat JRS. Sejak tahun 2008, J-Rocks mulai mengenakan kostum batik dengan desain modern namun tetap dengan dandanan ala Harajuku. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan batik kepada kaula muda. Band yang terbentuk pada Juli 2003 ini awalnya adalah band amatiran biasa yang kemudian mencoba keberuntungannya dengan mengikuti beberapa event. Salah satunya adalah festival musik Nescafe Get Started 2004, di mana kegiatan ini disponsori oleh 3 label besar, yaitu Nescafe, Trans TV sebagai stasiun televisi swasta nasional, dan Aquarius Musikindo sebagai perusahaan label rekaman. Festival tersebut diikuti oleh banyak band dengan genre atau aliran bermusik yang beragam, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang tunai serta partnership dengan ketiga sponsor di atas. Nah, hebatnya, band yang baru beberapa bulan terbentuk ini langsung menyabet gelar juara pada gelaran festival tersebut. Yang lebih hebat lagi, masing-masing personel band ini meraih posisi The Best Personnel, yaitu Best Vokalis, Best Gitaris, Best Bassist, dan Best Drummer. Setelah berhasil menjadi juara festival tersebut, mereka berkesempatan untuk membuat album kompilasi Nescafe Get Started yang merupakan awal bentuk kerjasama mereka dengan Aquarius Musikindo. Mereka akhirnya berhasil meluncurkan album perdana mereka yang bertajuk Topeng Sahabat dengan label Aquarius pada pertengahan tahun 2005. Dan dua lagu mereka pada album ini terpilih sebagai pengisi original soundtrack film Dialova, yaitu lagu Serba Salah dan Into the Silent. Film Dialova ini sukses mengoleksi 1,7 juta penonton, di mana hal ini semakin melambungkan nama J-Rocks sebab lagu mereka terpilih bersama beberapa lagu dari penyanyi lain yang telah memiliki nama di belantika musik tanah air, seperti Tere, Sandi Kanester, Bunga Citra Lestari, Once Mekel, dan lain sebagainya. Ia mengawali karir bermusiknya bersama band Funky Kopral sebagai gitaris pada tahun 2001. Kala itu ia masuk menggantikan Onci yang hengkang ke ungu pada tahun yang sama. Ia berkarir di band itu mulai dari tahun 2001 hingga 2004. Kala itu dikarenakan kondisi anggota band yang juga memiliki side project masing-masing, di mana hal ini membuat manajemen Funky Kopral untuk mengistirahatkan atau memvakumkan band ini dari aktivitas bandnya. Hal inilah yang lantas membuat Iman memutuskan untuk keluar dari band itu, lalu kemudian mengajak rekannya yaitu Sony, Anton, dan Wima untuk membentuk J-Rocks. Perlu diketahui, bakat bermusik Iman telah muncul sedari ia kecil. Kala itu ia aktif mendengarkan lagu dari berbagai aliran musik seperti pop, jazz, blues, rock, serta Sunda yang berasal dari keluarganya. Di mana hal itulah yang membuat ia tertantang untuk belajar menggunakan alat musik yang lain seperti gitar untuk meningkatkan skill musiknya. Diketahui juga bahwa ia piawai menggunakan keyboard dan piano. Iman juga memiliki karakter vokal yang kuat dengan teknis dan penjiwaan yang matang, range vokal yang lebar untuk memudahkannya
mengambil nada rendah sampai nada tinggi, bahkan dengan teknik falsetto yang tetap terjaga. Nah, hal inilah yang kemudian membuat ia mengisi posisi vokalis di J-Rocks di kemudian hari. Band yang didirikan pada tahun 2003 ini memecahkan rekor di Indonesia dengan menjadi band pertama yang syuting rekaman di luar negeri, tepatnya di Abbey Road Studio di London, Inggris. Kesempatan berharga ini mereka peroleh setelah mereka berhasil memenangkan ajang A Mild Live Sunderland 2008 yang diselenggarakan di 5 kota, yaitu Pekanbaru, Medan, Batam, Malang, dan Yogyakarta, dimulai dari bulan Juli hingga Agustus tahun 2008. J-Rocks terpilih sebagai band terbaik dari yang tersebut karena mampu tampil sesuai dengan tema Free Your Voice dan berhasil membawa topik Save Our Music and Culture. Rekaman di Abbey Road Studios diharapkan bisa menjadi pintu gerbang untuk mereka go internasional. Abbey Road Studios didirikan pada November 1931 oleh EMI di London. Sejumlah artis musik tersohor pernah merekam lagu mereka di studio tersebut, seperti Pink Floyd, Oasis, Green Day, Placido Domingo, dan Spice Girl. Banyak masyarakat dan netizen yang berspekulasi menganggap bahwa band ini telah bubar, terlebih setelah ditangkapnya drummer mereka yaitu Anton akibat kasus narkoba pada tahun 2020 lalu. Namun semua hal itu terbantahkan dikala mereka tampil kembali dan merilis single terbaru yaitu Rindu Lalu, di mana kali ini mereka tampil duet bersama penyanyi muda yang cantik yaitu Akila Kalista. Pada video klip lagu tersebut, mereka tampil dengan gaya musik pop, rock, dan pakaian style Jepang yang khas kekinian, di mana hal ini menegaskan bahwa kita masih dapat melihat eksistensi dari band beraliran Japanese pop rock tersebut. Spekulasi netizen ini bisa saja terjadi lantaran ada beberapa hal yang mempengaruhi pandangan mereka. Yang pertama, tingkat produktivitas mereka dalam menghasilkan lagu dan album baru yang rendah. Terhitung baru ada 5 album dan 1 single yang mereka hasilkan selama 19 tahun karir mereka. Yang kedua, mereka lebih banyak mendapatkan panggilan manggung off air daripada on air, di mana hal itu membuat netizen yang jarang melihat mereka di televisi berpikir bahwa karir mereka telah usai. Padahal aktivitas keseharian mereka masih dapat kita lihat melalui halaman akun Instagram mereka, di mana jadwal manggung dan aktivitas mereka yang padat selalu dibagikan kepada penggemar. Yang ketiga, menurut Wima, sang basis, selain aktivitas ngeband, mereka juga disibukkan dengan aktivitas lain seperti bersama keluarga dan bisnis atau side project tiap personel, di mana hal itu turut menyita waktu mereka. Seperti Iman yang memiliki bisnis syariah dan juga akun YouTube yang sering ia bagikan di Instagram miliknya. Kemudian juga Sony yang menjadi BA dan partner bisnis di beberapa brand lokal alat-alat musik seperti Sire, Nux, dan Enya Musik. Lalu ada Wima yang memiliki beberapa proyek musik yang berkolaborasi dengan musisi lain seperti Terah Project dan 1945 MF Studio, serta bersama dengan Sony menjadi BA di brand yang sama. Itulah tadi beberapa fakta unik dan menarik mengenai J-Rocks yang telah terjadi selama 19 tahun karir mereka. Terima kasih telah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.